Cerita dimulai dengan Boruto menghilang, Kawaki dibiarkan sendiri, terikat oleh akar pohon jura. Namun, keterikatan itu kini lebih bersifat psikologis. Pikirannya dipenuhi gambaran yang saling bertentangan, Naruto yang tersenyum sebagai ayah angkat vs Naruto yang tersegel di dalam dimensi lain. Ilusi omnipotens bertabrakan dengan secercah kebenaran yang ditanamkan oleh Boruto. Jura mencibir, pewaris Ishiki. Kau hanya menghabiskan waktuku. Kau memilih untuk tetap berada dalam kebohongan sementara Wada Momoshiki telah melarikan diri. Biar ku tebak, kau mencintai ayahmu. Kawaki meraung, karma bersinar. Diam, kau tidak tahu apa-apa. Ayah, aku akan melindunginya. Aku akan membunuhmu. Kawaki mengerahkan kekuatan karma raksasa, mengubah tangannya menjadi palu raksasa dan membebaskan diri dari belitan akar jura. Ia memutuskan untuk mengabaikan keraguan dan kembali pada tujuan utamanya, menghancurkan musuh yang mengancam sisa-sisa Naruto yang ia cintai. Kawaki menyerang Jura dengan kecepatan penuh, meluncurkan bilah cakra yang sangat besar. Jura tersenyum puas, menyadari bahwa Kawaki sekarang adalah musuh yang jauh lebih bersemangat, didorong oleh emosi, dan oleh karena itu, lebih mudah untuk dilawan. Pertarungan Kawaki melawan Jura menjadi brutal dan primitif. Kawaki mengabaikan pertahanan, hanya menyerang, sementara Jura dengan cerdas menggunakan Mokuton dan serangan jarak jauh untuk melemahkan Kawaki. Jura tahu, begitu Kawaki kelelahan, dia akan menjadi mangsa yang mudah. Boruto muncul kembali di perbatasan Konoha, berlumuran darah. Ia segera menuju markas rahasia Uchiha, tempat Sarada dan Mitsuki yang masih terluka berada bersama Himawari. Boruto terengah-engah. Sarada, Jura tahu, dia tahu tentang Kurama. Dia akan datang ke sini, dan dia akan membawa sisa klon yang lain. Kawaki, dia sedang melawannya, tapi dia tidak akan bertahan lama. Sarada, mengatakan Mangekyo saringannya aktif. Aku tahu, aku telah melihat cakra Jura bergerak. Kawaki telah memancing mereka menjauh, tapi itu hanya menunda waktu. Apa yang harus kita lakukan? Boruto mengatakan tegas. Kita harus membangun dinding. Dinding yang tak terlihat. Kita harus menyembunyikan cakra Himawari dari mereka. Dia adalah kunci evolusi mereka. Mitsuki, gunakan cakra ularmu untuk membuat segel pelindung. Sarada, gunakan genjutsu dan Mangekyo saringanmu untuk menyembunyikan realitas. Mitsuki, meskipun terluka, mengangguk. Ia mengumpulkan cakra sisa, menggunakan teknik jutsu rahasia yang melibatkan cakra alami dan cakra ularnya. Mitsuki, fokus dan tenang. Aku akan membuat lapisan cakra yang meredam. Itu akan mengganggu sensor Shinjyu. Tapi ini akan menguras sisa cakraku, dan aku harus tetap berada di sini. Himawari kini sepenuhnya menerima cakra Kurama, meskipun masih dalam mode yang tidak stabil. Cakra kuning cerah menyelimutinya, tetapi ia kini belajar cara mengendalikannya. Himawari bertekad, aku akan membantu. Aku akan membiarkan cakraku menjadi panduan. Kalaupun mereka menemukannya, mereka akan menghadapi cakra ayah. Sarada berdiri di luar area rahasia. Ia menggunakan Mangekyo saringannya, memancarkan ilusi yang luas ke seluruh area tersebut. Ilusi itu tidak bertujuan untuk menyerang, melainkan untuk memanipulasi persepsi ruang dan waktu. Siapapun yang mencari Himawari akan tersesat dalam labirin genjutsu yang rumit, membuat mereka percaya bahwa mereka berada di tempat yang salah. Sarada mengatakan dalam hati, aku adalah pemimpin tim 7. Aku akan melindungi Konoha. Aku adalah dinding yang melindungi kebenaran. Boruto menatap dinding perlindungan buatan Sarada. Ia tahu itu tidak akan bertahan lama, tetapi itu akan memenangkan waktu berharga yang mereka butuhkan. Di medan perang terpencil, Kawaki telah mencapai batasnya. Dia telah menggunakan terlalu banyak cakra, dan karmanya tidak bisa lagi mengimbangi serangan gencar Jura. Jura meluncurkan serangan terakhir. Kawaki, sudah berakhir. Terima kasih atas perlawananmu yang bodoh. Kau adalah wadah yang berharga, tetapi hatimu terlalu terikat pada kebohongan. Jura meluncurkan Mokuton raksasa, mengikat Kawaki dan mulai menyerap cakranya. Kawaki, dalam keadaan hampir tak sadarkan diri, kembali melihat sekilas ingatan Boruto. Naruto tersenyum, Naruto bangga pada Boruto. Kawaki akhirnya sadar, tetapi sudah terlambat. Kawaki menangis, dalam hati. Ayah, aku salah.
Aku telah gagal melindungimu. Aku telah menghancurkan segalanya. Kawaki, dengan upaya terakhir, melepaskan cakra ledakan yang menghancurkan sebagian tubuhnya sendiri. Ia berhasil melepaskan diri dari cengkraman Jura, tetapi ia terluka parah. Kawaki tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, sebelum Jura dapat menghabisi Kawaki, sebuah portal karma terbuka, dan Eida dan Daemon muncul. Mereka telah melacak cakra Kawaki. Eida terkejut. Kawaki, apa yang terjadi padamu? Eida, yang omnipotensnya berfluktuasi sejak konfrontasinya dengan Boruto, kini melihat Kawaki terluka parah. Eida dengan marah mengarahkan tatapannya pada Jura. Eida marah. Jura, kau menyakitinya. Kau akan membayar mahal. Eida meluncurkan gelombang cakra yang kuat, mendorong Jura kembali, sementara Daemon segera melindungi Kawaki. Jura, yang kini berhadapan dengan Eida dan Daemon yang marah, terpaksa mundur. Kini Boruto meninggalkan Konoha untuk mencari cara mengalahkan klon Shinju. Kawaki, diselamatkan oleh Eida, kini sadar akan kebenaran, tetapi ia terlalu lemah dan terperangkap dalam pelukan Eida. Ancaman Jura masih ada, dan Konoha kini dipertahankan oleh dinding Uchiha dan Jinchuriki yang tak terlihat. Boruto harus menemukan solusi sebelum Jura berhasil menembus pertahanan terakhir Konoha.